Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jamaah Majelis Ta'lim Ar-Raudatul Mubarakah yang dimuliakan Allah, wabil khusus guru kita. Malam ini mengambil berkah bulan Maulid, mudah-mudahan berniat di bulan Maulid ini memulai belajar sifat 20 Habib Usman Batawi. Nih tipis kitabnya, tipis. Berapa cek tadi harganya? Ulun cari 5.000 harganya. Ulun cari di toko Ajis masih mengirim jar habis. Nih jadi kalau saya nukar ulun aja, nukarnya 500.000, 100 biji neng ini 500.000 aja. Artinya kalau saya nukar ke pasar pagi sana bolak-balik pulang, biar aja ulun karena membawanya. Ini buai Pak ini, mudah-mudahan ini kan jadi ulun Jawa nih akan ini sempat belajar tuntung awan guru Sukri di Antasan Senor. Ini sifat 20 itu ya yang minimal yang 20 sifat yang wajib, yang mustahil 20 juga, ditambah sifat harus 41 kalau tuh, ditambah sifat Nabi yang wajib 4, lawannya 4, 8, 49, tambah lagi sifat Nabi yang 1. Nah 50 aqdul iman. Tuntung kita insyaallah bisa memahami yang ini kan sifat 20 wujud kidam baqa sampai mutakallim. Nah karena yang 99 asmaul husna karena nyaman memahami dengan makna ini. Yang wajib minimal sifat 20 ini diketahui, sifat 20. Nah karena tuntung belajar sifat 20 ini yang sifat 20 yang 40 semua hanya kena masuk kena ke masalah yang sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Nah ini amun sudah tuntung paham di sifat 20 tuh cara penggunaannya, paham kita cara beriktikad. Ini wajib juga kita nih belajar ini karena ilmu usul minimal kalau pian tuntung belajar sifat 20 nih terlepas belajar kewajiban belajar tauhid. Nah tuntung dan insyaallah kadusa peneng sesuai dengan arahan Habib Usman Batawi. Selesai kita ngumpatin yang itu aja, yang kadusa macam-macam. Nih sifat 20 fikihnya yang itu tentang sholat dan lain sebagainya tadi. Fikih kan tak banyak. Nah kena tasawufnya ada pulang Kiai Muhammad Kiai Sarni, Guru Sarni. Ini guru mungkin tahu, guru kan angkatan Tuh Hasidin. Guru Sarni Alabiu. Guru Sarni sini ada juga mengarang kitab Mabadiul Fikih jilid 1, 2, 3 jilid. Nah untuk tasawufnya tuh Fathur Rogibin nyaman juga dipelajari. Yang ini dulu kena mahalus-halusi kena aja. Mahalus-halusi itu kayak ini, mahalus-halusi itu memperindah. Kadang menghalus-halusi, jangan sampai kena menghalus-halusi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu belajar ilmu tasawuf dihalus-halusi, halus dihalus-halusi, belimpatan tagallul jar itu, melampaui batas mahalus-halusinya. Kalau mahalusinya bujur kada apa-apa. Kalau mahalusi bujur pangayuh ada, kalau pangayuh dayung dihalus-halusi, diamplas, dicat, diberi warna, diperindah, diberi gambar-gambar yang indah, nyaman dilihat kalau tuh itu dihalusi. Nah kalau yang dihalus-halusi behimat mahalusinya, diamplas terus, di macam-macam, akhirnya jadi nangka ini pengayuh. Iya lain pengayuh lagi kalau ngarannya kakuir kapur ya, kalau berubah. Nah itu yang ditakutkan orang belajar ilmu tauhid. Jadi apa caranya? Ikuti ulama kita bahari aja. Sebagai bimbingan guru itu untuk tauhidnya nih jangan lepas daripada
Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang ininya untuk tasawufnya jangan lepas daripada Junaidi Al-Baghdadi dengan Al-Imam Ghazali. Nah, nih baca Ratibul Haddad nih masuk ke mana ini ya kalau tah? Masuk ke mana? Masuk ke fikih bisa, artinya amalan ibadah ya kalau ibadah zahir. Masuk juga ke tasawuf kena, ke tasawuf amalan batin. Bisa semuaan ya kalau tah. Jadi tiga-tiganya kalau sudah rapi tiga-tiganya bagus tuh. Nah untuk fikihnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 itu aman. Dan ini terbukti Ahlus Sunnah wal Jamaah 1000 tahun sudah lebih. Nah jadi sifat 20 Al-Habib Utsman Batawi kita selang-selingnya ya kalau tah. Nah karena wayahano pikihnya sudah jauh. Kalau bab sembahyang sudah tuntung sunat-sunat sembahyang, artinya untuk sebatas rukun 13 insyaallah sudah bisa kita sambil juga itu diulang-ulang karena lancar kaji karena diulang. Jadi kopiahnya bos ini. Jangan diganggu adingnya lah, jangan diganggu. Sudah jangan diganggu. Ya, sudah. Nah, aman belajar ini aja. Lepas kewajiban. Nah, belajar tasawufnya yang kawa-kawa aja dulu digawe. Kita masih ada sifat sombong, nah dibuang itu. Nah kayak apa caranya mengatasi sifat sombong tuh supaya kita melumpuh? Pahirian masih ada, kita penyarikan masih ada ya kalau tuh. Cinta lawan dunia masih ada ya kalau. Penyinggungan, pencurigaan ya, ujub, riyaknyaan itu yang dibuangi. Sekadar yang sifat-sifat yang kada baik dibuangi. Lalu kena tasawuf itu disuruh berhias dengan perhiasan akhlak yang baik, bertahalli ngarannya. Tadi bertakhalli menghilangkan sifat-sifat yang kada baik, timbul sifat-sifat yang baik, rendah hati, tawadhu, kada pahirian, ikhlas lawan orang, kada riya, ikhlas juga. Nah apalagi kada ujub, ikhlas juga. Tinggi qanaah ya, kada rakus, kada toma. Qanaah ridho maka samallahu alaih, ridho apa yang diunjuki Allah nyaman tuh. Nah belajar tasawuf tadi yang kau kita gawe kena aja bertinggi sampai martabat mana tuh bertinggi itu kena Allah Ta'ala andak seorang amun sudah tuntung di bawah ini nah diberesakan. Nah kayak itu cara belajar agama kita yang kau kita gawe kasihan takutan kalau kada kau digawe. Apakah ulun guru kita nih sama-sama Darussalam, apakah kada bisa bapandir yang bertinggi-tinggi itu kecil aja minta maaf kada sombong pang. Menyombongi orang sombong tuh kan at-takabbur ala mutakabbir sedekah, sombong dengan orang sombong itu kita sedekah. Kalau hanya sebatas bapandir tuh kecil, masa kami hari-hari siang malam menuntut ini bertemu dengan orang yang itu, masa kada bisa berkisah sampai yang ke langit ketujuh tuh bisa. Cuma lain ampun kita, ampun orang. Jadi apa yang kawa kita gawe disyukuri yang ada. Nah, lalu kita belajar sifat 20 ini mengambil berkat Habib Utsman Batawi. Mudah-mudahan kita tuntung mempelajari sifat 20 dapat mengenal aqaidul iman, 50 aqaidul iman tadi. Mari kita mulai. Nih kitabnya mulai sini membaca mulai awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar Al Habib Utsman Batawi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ujar Sidin, segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam yang menguasai alam semesta, yang mengatur awal alam semesta, seru sekalian alam tuh. Dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya,
dan salawat yang akmal yang sempurna beserta sejahtera selamat yang sempurna atas penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi nikmat yang paling ganal nikmat iman dan Islam. Sugih orang tuh bisi duit 1000 triliun, kita beisi iman dan Islam, sugih kita daripada orang itu. Inya kada beiman, ulun ulang lah supaya kita nih orang Islam nih, orang beriman nih menghargakan, memuliakan iman kita yang sudah ada tuh. Orang tuh bisi duit 1 triliun, 1000 triliun, kada setriliun, 1000 triliun orang tuh, tapi nya kada beriman. Kita diberi iman dan Islam, bersyukur banar, sugih kita. Sugih kita, kada seberapanya triliun itu, 1000 triliun. Orang beriman ini sekali sembahyang aja lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Itu syaratnya beriman dulu. Jadi nikmat iman dan Islam itu nikmat yang paling besar, paling gede, paling ganal. Ujar Imam Ghazali, itu termasuk nikmat besarnya. Ujar Imam Ghazali, ada nikmat besar, ada nikmat kecil, ada nikmat sempurna. Nikmat besar itu nikmat iman dan Islam. Di dalam nikmat besar itu ada lagi yang lebih besar, nikmat dijadikannya Nabi Muhammad jadi Rasul kita, jadi Nabi kita. Itu lebih besar lagi. Sebab iman dan Islam kita kada dapat, kada kenal kalau kada ada Nabi kita. Jadi nikmat besar itu. Makanya kita wajar di bulan Rabiul Awal nih memperingati Maulid Nabi itu sangat wajar. Karena guru Mubarak malam Sabtu dudi lah, malam Sabtu depan lah. Nah, jadi ulun minta ampun, mungkin ulun ke luar duri dulu karena sudah terjanji hanya berbulik di sini. Titip salam dulu awan guru Mubarak, senang benar sih datang di sini ya kalau tuh. Kita bersyukur ada. Jadi kalau pian minta maaf lah ulun kada minta duit. Masuk kena. Kalau pian ada duit berlebih, barangnya di amplopi guru Mubarak itu nih, di amplopi barangnya 100.000 kah 50.000 kah, ciri ada hubungan silaturahim kita lawan sidin. Karena guru Mubarak mendengar sarik sidin, supaya ada ciri kita silaturahim lawan sidin. 50 kah 100 kah 20.000, yang penting kita ada amplopi sidin, supaya hebat bener lah majelis guru Jamal tuh orangnya pemurah berataan terkenal. Biar aja kita pembualan yang kayak itu, ada bapak bagus lagi, supaya orang kau menuruti ya kalau rame yang kayak itu kada seberapanya. Kayak apa aja buktinya mana, kita rancak aja duit kita habis 100, 200, sejuta, 2 juta kada kekaruan berjalanan naon kakao halal jopang, berjalan situ mau unjun situ, main bulu tangkis, main itu kan habis aja duit. Ada ini wali yang diunjuki orang soleh ya kalau tuh anak tuh anak guru Fitri Banjarmasin. Nah, alhamdulillah ada datang. Kayak itu kalau ada orang datang kita unjuki aja, unjuki. Walaupun banyak sidin kalau duit daripada kita ya kalau tuh, cuma kita menghargakan itu aja. Jadi kembali, jadi nikmat yang paling besar nikmat iman dan Islam. Sebab keduanya itulah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya. Jadi orang iman dan Islam itulah, gara-gara iman dan Islam itulah, karena iman dan Islam itulah kita bisa masuk surga dan kekal di dalam surga tadi, kekal di dalamnya, dan selamat daripada siksa api neraka dengan membuat taat pada Allah Ta'ala. Jadi syaratnya kita taat kepada Allah tadi, syaratnya apa? Harus iman dan Islam. Biarinya tumbalik beribadah, berhimatnya beribadah, tapi nya kada beriman, kada berislam, kada kawa, kada diterima. Mana dalilnya?
man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa aja, apakah dia laki-laki, perempuan atau perempuan, yang begawi gawian amal yang baik, amal soleh, wa huwa mu'min, syaratnya beriman. Kalau ini sudah menggawi gawian yang baik, falanuhyiyannahu, pasti akan kami beri dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, walanajziyannahum, akan kami balas ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang sedang mereka lakukan, apa yang telah mereka lakukan. Seberapa kita beribadah di dunia ini? Potong guring aja, potong guring 1/4 ya, kalau tuh potong beraktivitas mencari duit 1/3. Ayo, kalau 60 tahun berarti 20 tahun dipakai guring, 20 tahun dipakai mencari duit, 20 tahun dipakai bermain. Beibadahnya berapa tahun dihitung semuaan? Beibadahnya berapa tahun dihitung? Berapa tahun beibadahnya dihitung? Ulun terpikir jo panganak menyareki rati kelambu berdua nih. Yang seikung Muhammad, yang seikung Ahmad ngaran Nabi. Tapi kipikir jo ulun kerja anu juga, terpikir biasa jo pang sarik kekanakan. Cuma ngarannya kada bakal, kasihan. Ya Allah. Maka kan mau berhanai. Nah itu mungkin tanda nengka itu jo mulahnya berhimat jo pang, jadi itu tanda tuh mungkin pengaruh daripada goyangan yang itu. Nah, itulah akibatnya ya. Jadi balasan Allah Ta'ala itu luar biasa. Kada seberapanya. Kalau berapa ada kita beribadah dibalas surga lawas selamat selama-lamanya lagi dalam surga. Karena apa? Karena ada Nabi kita. Karena Nabi kita itu balasannya kada seberapa gawian kita itu balasannya surga. Surga itu nengke apa luasnya? Di Quran menyebutkan wasari'u ila maghfirati wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo lakasi kepada ampunan Tuhan, dan lakasi menuju surga bubuan ikam lakasi. Artinya kalau anak berbuat baik, anak bertobat, jangan ditunda-tunda. Lakasi surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kada gampangan, seluas langit dan bumi. Pun kita sorangan. Gara-gara apa? Gara-gara sedikit berbuat baik sedikit aja, balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan buang-buang banyu sayang buang banyu lah. Nah, itu seluas langit dan bumi. Kada seberapanya gawian. Kenapa? Karena ada iman dan Islam tadi. Makanya berharga benar iman dan Islam kita itu. Larang benar. Guru Yusran dulu, guru Yusran peguruan, wali peguruan itu di Pasar Papan tahuan. Kalau bubuan Darussalam tuh yang tahun 90-an tahu orang hampir Samartapura ya tahuan guru Yusran itu. Sini ada bepandir dulu ujar sidin, ada orang keluarganya masuk agama, keluar daripada agama Islam. Ia bakuriak benar keluarganya itu. Bakuriak tuh kenapa? Ai bakalan masuk neraka kalau selawasannya. Makanya Islam dan iman dan Islam ini modal kita. Tapi modal Islam tadi kepada taat tadi. Amun kada taat dirandam orang pang dulu di neraka. Tahan kada? Ya kan itu. Nah, supaya jangan dirandam ulan di neraka, taat dan ibadah dulu. Yang jalur tol dulu banyak kayak dulu baca selawat ya kalau tuh. Karena orang baca selawat 1000 kali tuh orang membaca selawat terbebas daripada siksa neraka. Cuma kan apa itu jar? Jadi kada sembahyang kada kayak itu kisahnya. Kalau orang kawa mengamalkan selawat 1000 kali, yang kada asal kada sembahyang tapi kirinya anak sembahyang kayak itu.
Bukan berarti 1000 kali kalau kayak itu kan dosa sembahyang, kada. Orang kawat tetap baca amalan salawat tiap hari 1000 kali. Otaknya normal, mau kembali, maka inya mau beribadah. Kada mau lagi meninggalkan suruhan Allah dan kada wani lagi menggawi yang dilarang Allah. Nah, untuk melakukan taat tadi, melepaskan kita daripada siksa api neraka, berkat tadi, berkat apa? Iman dan Islam. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik. Mukallaf, kalau pian kita mendengar ada mukallaf, itu mukallaf artinya, mukallaf itu kalau dari segi bahasa orang yang dibebani. Yang dibebani, maksud dibebani ini artinya sudah bertanggung jawab secara hukum. Siapa mereka yang bertanggung jawab secara hukum? Sudah ada dosa dan juga bisa dapat pahala. Siapa mereka itu? Mereka yang sudah berakal, mereka yang berakal dan sudah balik. Berakal tapi belum balik, belum dibebani. Berakal, balik itu kalau laki-laki sudah mimpi indah atau kada mimpi balik dengan umur 14 tahun. Kalau bebinian haid datang, wajib sudah itu, wajib sembahyang, wajib menjalankan ibadah-ibadah yang jadi tuntutan terhadap dia, itu akil balik. Nah, bahwa ia mengetahui, jadi wajib atas tiap-tiap orang Islam yang sudah akil balik, bahwa dia wajib mengetahui akan segala rukun Islam. Rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman, wajibnya rukun Islam berapa, rukun iman berapa. Nah, itu wajibnya mengetahui dan mengamalkan akan supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah, supaya bisa inya bersyukur kepada Allah dengan mengamalkan amal-amalan keduanya. Ya kalau mengamalkan yang keduanya itu barometernya rukun iman dengan rukun Islam. Rukun Islam ada 5, ya kalau itu rukun iman ada 6. Ini rukun itu mesti ada, harus ada. Amun salah satunya kada sempurna tuh Islamnya. Kalau rukun imannya 6 tadi kada ada salah satunya kada sempurna tuh. Misalnya iman kepada rasul-rasulnya. Ya kalau tuh iman kepada rasul-rasulnya. Beriman kepada rasul, berapa orang rasul? Wajib diketahui secara global 313 rasul. Wajib diketahui secara rinci 25 rasul. Wajib diketahui rasul-rasulnya. Berarti kalau ada 26 rasul berarti palsu yang satunya. Ya kalau tuh misalnya Ahmad Mirza Ghulam Ahmad dari Lahore mengaku nabi, kada kawa dipakai karena sudah termasuk rukun. Maka rukun inilah yang menjaga kita untuk secara umum di rukun iman ini kita periksa. Nah, ada orang mengaku jadi malaikat, ya jadi Jibril. Ya kalau Jibril ditangkap polisi di Indonesia aja kalau tuh, lalu ditangkap Jibril tadi. Nah, dilihat Jibril malaikat itu malaikat, kita lalu belajar tentang malaikat. Nang kayak apa malaikat itu? Malaikat diciptakan dari nur. Si Datuk nang itu kan manusia, bukan dari nur. Kada kawa, berarti kerang putihnya. Jadi kada kawa dibunguli orang dengan mengetahui rukun iman yang 6 ini. Nah, percaya kepada takdir baik dan buruk. Percaya nang kayak apa cara percaya kepada takdir baik? Bisa kita nang kayak apa caranya supaya kita menyikapi bijaksana ketika kena musibah takdir buruk. Nah, di sini karena dibahas di masalah tauhid ini, karena dibahas memahami takdir kodok dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dianuakan. Nah, rukun Islam. Rukun Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, terus sembahyang, puasa, ya kalau zakat,
dan haji. Nah, 5 itu yang amunnya kada sembahyang puasa tapi kada berzakat kada sempurna. Artinya nya mampu aja, atau berzakat puasa tapi kada sembahyang kada juga, atau gawi yang keempat kada bahaji kada sempurna, harus semuanya. Nah, tapi bahaji kalau nya kada sugih kada wajib, berzakat kalau nya kada berduit kada wajib berzakat. Terus puasa kalau ada halangan sakit atau tua kada mungkin lagi muda, atau sakit yang kada diharap sembuhnya, bolehnya kada puasa. Terus sembahyang 5 waktu. Nah, sembahyang 5 waktu inilah kada ada alasan wajib beratan, mau sakit mau miskin, mau tua renta hendak mati, selama masih ada akalnya wajibnya sembahyang 5 waktu. Nah, itu. Terus syahadat tadi syaratnya diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah, Islam tuh orangnya. Itu aja syaratnya. Nah, Islam indan nas baru itu. Lalu inya mengikrarkan di dalam hatinya, mengakui bahwa tidak ada yang disembah dengan sebenarnya bujur-bujur Allah. Nabi Muhammad itu adalah bujur-bujur Rasulku, Nabi aku, Rasul aku. Maka imannya diterima di sisi manusia dan di sisi Allah. Kalau inya misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat aja, misalnya orang hanya pura-pura masuk Islam, mengucapkan di sini, tahulah kita hatinya. Walaupun orang tuh kasyaf, tetap diberlakukan hukum Islam. Orang tuh tahu ini pura-pura masuk Islam, tetap ini diberlakukan hukum Islam tadi. Lah, tetap kalau tuh diberlakukan hukum Islam, karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi nya di sisi Allah Ta'ala neraka karena kada beriman, munafik ngarannya. Nah, kalau inya kada mau ucap 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kada mau inya menyambat 2 kalimat syahadat tadi, tapi di hatinya beriman, yakin benar Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya, tapi nya kada mau ucapkan si mu'allab tadi nih, kada mau ucapkan 2 kalimat syahadatnya, maka dia tidak diberlakukan haramnya menikahi wanita Islam, atau sebaliknya kada diberlakukan. Kalau inya mati dimakamkan di mana agamanya terakhir. Kenapa inya kada mau ucapkan, tapi isi orang ini isi surga, kada diberlakukan Islam tapi isi surga. Kenapa inya mau ucapkan 2 kalimat syahadat tadi, syarat iman dan Islam tadi. Itu Jardatul Kalampain di dalam Tuhfatur Roghibin disebutkan. Jadi Tuhfatur Roghibin ini ada 2. Tuhfatur Roghibin karangan Guru Sarni, ada juga susunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang i'tiqad di situ, tentang akad iman. Tuhfatur Roghibin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tuhfatur Roghibin bagus juga tuh, karena namun sudah tuntung yang ini, nah kawa disambung dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu penjabarannya, supaya kita jangan terpelecok dalam beragama ini. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Nah, amalan keduanya yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama, yaitu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat, yaitu yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Dan inilah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan harus padanya. Demikian pula wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang mustahil dan yang harus baginya akan nanti tersebut, bahwa sekalian itu masuk pada makna 2 kalimat syahadat jua. Jadi 2 kalimat syahadat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
masuk karena di situ di la ilaha illallah 41, di Muhammadur Rasulullahnya syahadat rasulnya 9 pas 50 karena dianuakan dijelaskan di situ ujar sidin. Nah, adapun ilmu pengetahuan lain-lain rukun Islam yaitu yang dikata ilmu fikih, maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya seumpama sembahyang, puasa, demikian pula amalan-amalan yang sunnah atau segala amalan yang hendak dikerjakan, bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil. Hukumnya bermula dalilnya dari kitab Zubat, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang beramal kada didasari ilmu, amalnya ditolak kada diterima. Nah, kena kita karena di bawah sidin yang mana hukum adat. Jadi kita kalau bepandir, kenapa ikam ampih ka garing? Iya, siapa yang menyembuh ikam di mana bu obat? Dokter tuh bagus benar nah anunya. Boleh lah pandir. Itu bepandir secara adat, dihukumkan adat. Kenapa bepandir secara adat? Karena bepandir secara hakikatnya tadi, hakikatnya kemana larinya? Nah, ini dipelajari secara sederhana di sini, nyaman dipahami. Makanya tipis saja kitabnya, tipis tapi nyaman. Nah, bejasa benar Al Habib Usman Betawi, orang Jakarta. Be Usman Betawi ini maksudnya orang Jakarta, orang dari luar negeri, badiam di Indonesia, di Betawi itu. Sidin orang luar ya Habib kan, tapi Sidin mengarang kitab Melayu. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani orang Indonesia asli, tapi Sidin menulis kitab-kitab bahasa Arab karena Sidin lawas di Mekah sana. Bahkan Sidin meninggal, Syekh Nawawi Al-Bantani itu meninggal di Mekah, dikuburkan di Ma'la. Waktu kami datang kemarin lawan Guru Udin, kalau kada salah sempat dibongkar kuburan Sidin, masih utuh. Berapa ratus tahun sudah Sidin meninggal tuh ya kalau 100 tahun di zaman Belanda sudah ada Sidin Syekh Nawawi itu. Nah, kalau Habib Usman Betawi ini di Jakarta. Nah, ini kitabnya. Kedusan pian nukar kena anu aja 5.000 aja harganya. Sekira ini dulu yang dapat kita ulun sampaikan. Minta ampun, minta reda atas segala kekurangan. Ya, kita